Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, ma ba'd. Teman-teman yang semoga dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kembali lagi teman-temannya dengan channel saya, yaitu channel Anak Pasar Hijrah. Di dalam pertemuan kali ini teman-temannya, saya akan menanggapi atau mengomentari sebuah video dari seseorang jamaah atau seorang ikhwan yang katanya beliau ini baru pulang dari yaitu Mekah. Mungkin Mas ini habis melaksanakan ibadah umroh kali ya. Namun yang membuat agak greget di dalam video Mas ini teman-teman ya, beliau ini menceritakan di saat katanya sedang ingin mengerjakan sholat subuh berjamaah bersama para jamaah dari kota Mekah di sana, agak berbeda dengan yang dilakukan di Indonesia ini yang mayoritas katanya Ormas Nahdlatul Ulama. Beginilah teman-teman ya, pentingnya ilmu sebelum kita beramal. Secara tidak langsung, ikhwan ini menganggap kota Mekah tersebut bermazhab apa katanya. Karena di saat ikhwan ini melakukan sholat subuh berjamaah tersebut, itu tiba-tiba katanya imamnya langsung sujud di saat membaca salah satu surat di dalam Al-Quran. Tanpa ruku, lalu langsung sujud. Disinilah yang membuat Mas ini kaget dan heran, sehingga mengatakan katanya kota Makkah tersebut bermazhab apa. Dan beginilah kronologinya teman-teman ya. Coba kita simak video. Jadi semalam tuh gue tiba-tiba kayak tidur cepat gitu, jam 9 atau jam 10 gitu gue udah tidur. Tapi jam 10 Arab ya. Yang dimana itu udah jam 2 Indonesia lah gitu. Tapi di sini tuh masih jam 10-an gitu. Nah jadinya karena gue tidur cepet di waktu Arab, gue kebangun di jam 5 kayaknya, jam 5 Arab gitu. Jam 5 kurang 10 apa ya segitulah. Terus belum ajan di Arab nih. Di Arab ajannya jam 5-an lewat gitu. Terus tiba-tiba gue denger ajan. Udah tuh inisiatif gue mau ke masjid nih, sholat subuh berjamaah. Mengawali hari dengan sholat subuh berjamaah di masjid tuh best. Terus pas sampai masjid sholat atau segala macem, ternyata sholat subuh di masjid Arab itu beda cuy. Kita kan NU nih ya, sholat subuh biasa ada kunut dia kan di tengah-tengah tuh ya kan, di rakaat kedua setelah ruku kita bangun Allahumma fiman hadait gitu ya kan biasa itu. Nah ini enggak cuy, orang Arab tuh nggak ada kunut. Tapi di rakaat pertama abis lu baca Al-Fatihah, terus biasa kan kita sholat baca surat pendek tuh. Nah dia sholatnya kayaknya nggak surat pendek sih, panjang suratnya. Tapi di tengah-tengah lagi baca surat pendek itu, tiba-tiba semuanya Allahu Akbar, sujud langsung, sujud tuh, nggak ruku, nggak apa, nggak ada tuh, langsung sujud aja, sujud. Gue ngerasa kok langsung sujud, perasaan belum ruku nih. Perasaan tadi masih baca surat pendek nih. Terus habis sujud berdiri lagi, ngelanjutin lagi surat pendeknya. Habis itu baru kayak sholat biasanya, ada ruku, bangun, sujud lagi, duduk, sujud lagi, kayak gitu. Sisanya lancar, tapi nggak ada kunut mereka. Nih mazhab apa ya? Ilmu gue tipis banget ini sumpah. Gue taunya cuma sebatas NU sama Muhammadiyah udah. NU pakai kunut, Muhammadiyah kagak. Ini ada baru lagi nih. Coba yang tahu kasih tahu gue ya. Tulis di kolom komentar. Oh nggak ngaji ini, celeng berarti Wahabi mereka. Wahabi mereka. Agak lucu teman-teman ya, apa yang diungkapkan oleh Mas ini. Mungkin beliau ini tidak tahu ilmunya. Padahal di zaman Rasulullah SAW dulu sering terjadi hal seperti itu. Karena yang dibaca oleh imam tersebut adalah surat sajadah. Jadi otomatis apabila imam membaca surat sajadah itu disunahkan untuk sujud tilawah. Dan yang dilakukan oleh imam masjid Mekah tersebut sama persis dengan hadis Rasulullah SAW, yaitu di saat Rasulullah SAW membaca surat sajadah, kemudian Rasulullah SAW sujud tilawah dan makmumnya juga melakukan seperti halnya yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Dan itu namanya sujud tilawah. Jadi Mas ini mungkin kurang paham lah apa itu sujud tilawah. Untuk memperjelas lagi teman-temannya, sebagaimana yang dijelaskan oleh Ustadz ini, bagaimana kita disunahkan sujud tilawah di saat kita membaca surat sajadah tersebut. Coba kita simak penyampaian dari Ustadz ini, bagaimana sujud tilawah tersebut. فَمَا لَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ لَا يَسْجُدُونَ Allahu Akbar. Subhanallah, subhanallah.
Subhanallah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Pemirsa yang berbahagia, kejadian yang Anda saksikan salah satu di antara contoh ketika ada makmum yang tidak paham tentang masalah sujud tilawah. Sujud tilawah adalah sujud yang dilakukan dan dianjurkan ketika seseorang membaca ayat sajdah. Disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Muslim, Nabi SAW pernah mengatakan, "Idza qara'a ibnu Adam as-sajdata fasajada, i'tazala syaitanu yabki." Ketika manusia itu membaca ayat sajdah, kemudian dia sujud, maka setan menyingkir sambil menangis. Yaqulu, dia mengatakan, "Umira ibnu Adam bisujudi fasajada falahul jannah, wa umirtu bisujudi fa abaitu falyannar." Manusia diperintahkan untuk sujud, kemudian dia sujud dan dia mendapatkan surga. Sementara saya pernah diperintahkan untuk sujud dan saya tidak mau untuk bersujud, maka saya mendapatkan neraka. Dan tentang tata cara sujud tilawah, tata caranya sama persis sebagaimana sujud dalam salat. Mengenai bacaannya juga sama seperti sujud dalam salat. Kita membaca Subhana Rabbiyal A'la, kemudian bisa juga kita tambahkan Allahumma laka sajadtu wa bika amantu wa laka aslamtu, sajada wajhi lilladzi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Kemudian ketika terjadi perbedaan seperti ini, ada makmum yang dia tidak tahu kalau itu adalah sujud tilawah, dan ada makmum yang ruku, ada makmum yang mengucapkan subhanallah mengingatkan seolah-olah itu lupa padahal aslinya bukan lupa. Maka apa yang harus dilakukan? Kaidahnya adalah semua makmum harus mengikuti gerakan imam. Sehingga dalam posisi seperti ini, makmum harus ikut gerakan imam meskipun dia tidak tahu kalau itu sujud tilawah. Meskipun dia merasa bahasanya itu adalah gerakan yang lupa padahal aslinya bukan lupa. Makmum ikut sujud bersama imam. Dan apakah ada keharusan bagi imam untuk mengumumkan sebelum sholat bahwasanya nanti akan ada sujud tilawah ketika sholat? Jawabannya tidak harus. Nabi SAW pernah melakukan sujud tilawah, dan Nabi SAW tidak mengumumkan kepada para sahabat sebelum sholat. Seperti itu pula yang terjadi di Masjidil Haram, Masjid Nabawi. Imam melakukan sujud tilawah ketika terutama pada saat sholat subuh di hari Jumat karena mereka membaca ayat sajdah. Namun tidak ada pengumuman sebelumnya kepada makmum bahwasanya nanti akan ada sujud tilawah baik di rakaat pertama maupun di rakaat yang kedua. Meskipun jika di sana dirasa penting bahwasanya imam diharapkan untuk mengumumkan terlebih dahulu karena pertimbangan makmum yang masih awam atau makmum yang tidak tahu, atau dalam rangka untuk menghindari perselisihan di tengah para jamaah, maka insya Allah imam bisa memberikan pengumuman terlebih dahulu sebelum salat, dan nanti mereka bisa melakukan sujud tilawah sesuai dengan yang disampaikan oleh imam. Selanjutnya bagi para makmum bisa mengikuti sujud tilawah bersama imam. Demikian, semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Dan beginilah teman-temannya pentingnya ilmu sebelum kita beramal. Ilmu tersebut sangatlah penting teman-teman ya. Tanpa adanya ilmu, bagaimana kita mengetahui tata cara sholat yang benar? Ini baru sebatas sujud tilawah saja teman-teman ya. Mas ini belum paham bagaimana dengan tata cara atau rukun-rukun sholat yang lainnya. Apalagi ini menyangkut masalah sholat. Pasti ini sangatlah penting teman-teman ya. Dan saya juga dulu awal-awal hijrah juga sempat kebingungan dengan tata cara sholat Rasulullah SAW atau sifat sholat Nabi SAW. Setelah saya membaca hadis-hadis Rasulullah SAW, bagaimana sholat yang benar, bagaimana sunnah-sunnah di dalam sholat yang benar, atau rukun-rukun sholat yang benar, itu memang sangatlah jauh teman-teman ya dari praktek apa yang saya lakukan selama ini. Dari tata cara takbiratul ikhram saja saya sudah salah, apalagi tata cara yang lainnya. Nah beginilah teman-teman ya pentingnya ilmu sebelum kita beramal. Oke teman-teman ya, semoga video saya ini bermanfaat dan semoga ini menjadi ilmu untuk kita semua agar kita tidak lelah untuk belajar agama, apalagi tentang masalah sholat, karena sholat ini sangat penting. Ibadah yang pertama kali dihisab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yaitu sholat. Apabila sholat kita diterima, tentu ibadah-ibadah yang lain juga akan ikut diterima. Tapi apabila ibadah sholat kita saja sudah ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala,
bagaimana dengan ibadah-ibadah yang lainnya. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Sallallahu ala Nabi Muhammad, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.